Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Ahmad Aziz dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin semester 6 dengan NIM 2017 006093. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang final draft atau gardan dari tugas magang 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian final draft atau gardan. Secara umum adalah susunan roda gigi yang biasanya satu set roda gigi lurus atau satu set gigi planet sebagai roda gigi penggerak akhir yang berfungsi untuk mereduksi putaran dan meningkatkan torsi unit seperti pada bulldozer, dump truck, wheel loader, dan alat berat lainnya. Terus materi yang kedua tentang fungsi final draft atau gardan. Fungsi final draft pada kendaraan adalah untuk merubah arah putaran poros propeller ke arah poros axle, merubah putaran 90 derajat dan sekaligus menaikkan momen. Maksudnya adalah dari mesin diteruskan ke putaran propeller shaft, kemudian diubah di gardan sehingga bisa memutarkan kedua buah roda kiri dan kanan. Yang ketiga, komponen utama yang tersusun dalam sebuah final draft. Yang pertama, axle shaft atau poros penggerak roda adalah merupakan poros pemutar roda-roda penggerak yang berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari diferensial ke roda-roda, yaitu tadi dari diferensial itu diubah geraknya yang tadinya vertikal terus ke horizontal sehingga bisa menuju ke roda-roda. Yang kedua, gasket berfungsi untuk mencegah kebocoran dari sambungan di bawah kondisi bertekanan. Kebocoran yang dimaksud di sini adalah kebocoran oli gardan. Apabila bocor, maka akan mengakibatkan pelumasan pada gigi gardan tidak sempurna yang nantinya akan menjadi kerusakan pada gigi gardan. Maksudnya ini adalah gasket itu menjaga oli agar tidak keluar dari rumah gardan tersebut. Fungsi oli ini untuk melumasi setiap gigi-gigi yang ada di dalam komponen final draft itu tersebut. Yang ketiga, differential case. Nah, ini yang berfungsi untuk mengubah arah putaran propeller shaft 90 derajat yang akan diteruskan ke poros roda belakang dan juga berfungsi sebagai yang membedakan putaran roda kiri dan roda kanan. Komponen yang keempat yaitu differential carrier sebagai tempat kedudukan semua komponen diferensial atau tumpuan sentral sebagai bagian untuk memancing salah satu sisi dari bearing ring gear. Differential carrier mau dipasangkan pada rear axle housing oleh beberapa baut. Yang kelima atau komponen yang selanjutnya, drive pinion gear biasanya dikenal dengan gigi nanas yang bentuknya seperti nanas karena memang bentuknya itu seperti sirip-sirip di luar nanas itu. Selanjutnya, spider gear. Gigi ini menempel pada gigi matahari. Gigi matahari itu adalah gigi yang besar dan diletakkan di dalam differential case. Gigi ini berputar karena poros spider gear yang menempel pada bagian gigi matahari. Jumlah putarannya sebanyak putaran gigi matahari, namun gigi ini juga berputar pada poros sendiri. Side gear dapat menghubungkan daya dari drive pinion ke gear terus ke differential pinion lalu ke axle shaft roda belakang. Gear inilah yang langsung terhubung ke as roda, jumlah ada 2, kanan dan kiri. Bagian ini berfungsi membedakan putaran roda kanan dan roda kiri saat kendaraan membelok serta menyeimbangkan kedua roda pada RPM yang sama pada saat mobil tidak membelok sehingga side gear tetap ikut berputar. Komponen selanjutnya yaitu ring gear. Berhubungan dengan drive pinion, oleh karena itu
komponen ini dijual satu set karena keduanya harus menempel dengan gap yang standar. Bila hanya salah satu yang diganti, maka akan menimbulkan gap yang tidak sama antara lekukan giginya. Materi yang keempat tentang final drift atau gardan. Saya sekarang akan menjelaskan cara kerja final drift atau gardan pada saat kendaraan berjalan lurus. Pada saat kendaraan berjalan lurus pada jalan dataran, pada kedua roda bergerak relatif sama. Jadi roda kiri dan roda kanan pada saat berjalan lurus itu pergerakannya akan sama. Bila kanan kedua poros aksel belakang sama, pinion tidak berputar sendiri tetapi ringkir. Diferensial case dan poros pinion berputar bersama dalam satu unit. Dengan demikian, pinion hanya berfungsi untuk menghubungkan side gear bagian kiri dan kanan sehingga menyebabkan kedua drift wheel berputar pada RPM yang sama. Yang kedua, saat berbelok. Pada saat kendaraan berbelok ke kiri, tahanan roda kiri lebih besar daripada tahanan roda kanan. Apabila diferensial case berputar bersama ring gear, maka pinion akan berputar pada porosnya dan juga bergerak melalui side gear sebelah kiri, sehingga putaran side gear sebelah kanan bertambah, yang mana jumlah putaran side gear satunya adalah 2 kali putaran ring gear. Hal ini dikatakan bahwa putaran rata-rata kedua roda gigi adalah sebanding dengan putaran ring gear. Kemudian materi yang terakhir yaitu membongkar dan merakit kembali komponen-komponen final drift atau gardan. Yang pertama adalah cara pelepasan final drift. Yang pertama, lepas sumbat penguras dan kuras oli gardan. Sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahannya, lalu kita buka kunci untuk penguras oli, kemudian kita kuras olinya. Kemudian lepaskan poros aksel belakang. Poros aksel belakang itu yang kalau bahasa panggilan itu kopel, kita copot, ada 4 baut, biasanya baut 12, kita copot semua. Setelah itu lepas poros pelebaran dari diferensial, lepas rakitan diferensial carrier. Nah, setelah itu pembongkaran final drift, lepas flange penyambung, kemudian lepas perapat oli dan penahan oli, kemudian lepas bantalan depan spacer bantalan, lepas diferensial dan roda gigi ring, lepas bantalan samping bak diferensial atau diferensial case menggunakan kunci SST, kemudian lepas roda gigi ring atau ring gear, bongkar bak diferensial, kita bongkar bak diferensialnya, kemudian kita lepas pinion penggerak drift. Nah, itu tadi cara pelepasan. Kemudian kita cara pemasangan atau perakitan kembali. Yang pertama, rakit bak diferensial atau diferensial case. Kita siapkan kunci-kunci dan kita mulai merakitan. Selanjutnya pasang bantalan baru menggunakan kunci SST atau hydraulic press. Kemudian pasang roda gigi ring pada bak diferensial, bersihkan permukaan kontak pada bak diferensial. Kemudian pasang diferensial case pada diferensial carrier. Selanjutnya pasang mur penyetel, pasang tutup bantalan. Setelah itu setel beban mula bantalan samping, periksa perakitan gigi antara roda gigi ring dan pinion penggerak, pasang spacer bantalan baru dan bantalan depan, kemudian pasang penahan oli dan perapat oli, pasang flange penyambung, kemudian beban mula bantalan depan, periksa keolengan flange penyambung, tarik mur pinion, dan pasang pengunci mur penyetel. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan untuk melengkapi tugas magang 2 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.